Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dari kelas 04 TPLE 011. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video untuk terkait penjelasan dari proyek akhir dari tugas pemrograman satu. Saya izin share screen sebelumnya. Nah, jadi untuk proyek saya sendiri, saya menggunakan judul dari aplikasi dashboard monitoring campaign dan creator. Nah, ini untuk studi kasusnya ada di PT RKP Manajemen. Saya menggunakan aplikasi ini berbasis Java GUI Swing dan database-nya dari MySQL. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama itu ada masalah nyatanya di RKP Manajemen sendiri untuk campaign periklanan dan pemantauan progres konten creator atau KOL di agensinya sendiri masih menggunakan catatan manual yang berbasis spreadsheet. Lalu yang kedua ada kendala manual, jadi rawan terjadi kesalahan input atau human error, duplikasi data, dan lambatnya pelacakan terkait sisa budget. Lalu yang selanjutnya ada solusi akademis. Nah, untuk mengembangkan aplikasi desktop berbasis OOP ini, untuk mendigitalisasinya, pemantauan data campaign dan progres kerja kreator secara terpusat dalam satu database di MySQL. Untuk penerapan teorinya sendiri, yang pertama itu ada konsep OOP, implementasi penuh melalui pembagian kelas form, visual modular, yaitu untuk form login di menu utama, lalu dan form creator juga. Selanjutnya ada konektivitas database, penggunaan penggunaan JDBC driver untuk menghubungkan antara sistem data Java dengan database relasional di MySQL. Selanjutnya untuk event handling, saya menggunakan action listener dan mouse listener untuk menangani aksi interaksi pengguna pada tombol dan tabel GUI. Nah, yang terakhir ada robustness. Nah, ini penerapan exception handling atau try catch guna mencegah kegagalan sistem saat manipulasi data SQL. Untuk saya buat juga untuk 4 pilar implementasinya itu yang pertama modularitas form, yang kedua integrasi JDBC MySQL, yang ketiga interaktivitas GUI, lalu kestabilan eksekusi. Nah, untuk tabel relasinya, saya ada sebentar saya buka dulu. Nah, jadi di sini saya ada membuat 4 tabel. Tabel pertama itu ada tabel user, nanti eh, antara admin, account manager, beserta klien bisa menggunakan sistem ini. Untuk key-nya sendiri di ID usernya. Selanjutnya ada tabel KOL. Tabel ini berfungsi untuk menambahkan masing-masing data-data kreator. Lalu yang ketiga itu ada tabel progress. Tabel progress ini gunanya untuk memberikan update terkait eh, pengumpulan link dari video-video atau link live dari masing-masing kreator di berbagai project. Lalu yang terakhir ada table campaign. Table campaign ini untuk menganalisis data-data dari project-project yang sedang running ataupun close ataupun yang akan mendatang gitu. Untuk key-nya sendiri dari ID campaign-nya. Nah, untuk yang selanjutnya untuk kelebihan dan batasan aplikasi sendiri, yang pertama itu ada mendukung fungsionalitas create, read, eh, use CRUD, yaitu untuk secara penuh real time. Lalu yang kedua ada fitur auto refresh otomatis pada JCombo Box di dashboard.
ketika form pendaftaran QL ditutup, lalu ada validasi form kosong untuk mencegah data sampah masuk ke database. Untuk batasnya sendiri, desain tata letak visual masih memanfaatkan standar dari Java Swing tanpa customize lanjutan. Lalu keamanan password login masih berupa teks murni, belum di hashing eh, karena sesuai untuk batasan lingkup kuliah ya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari proyek Mandiri ini membuktikan bahwa konsep dasar pemrograman berorientasi objek dan manipulasi database relasional telah berhasil diimplementasikan pada aplikasi berbasis visual dan yang fungsionalitas. Mungkin saya ingin mendemonstrasikan untuk aplikasinya. Saya izin share screen lagi. Nah, jadi saya akan mendemonstrasikan untuk aplikasinya sebagai berikut. Nah, ini untuk halaman form loginnya. Kita tinggal masukkan untuk verifikasinya. Nah, jika berhasil, maka akan ada message seperti berikut. Nah, lalu untuk dashboardnya sendiri seperti ini. Jadi tampilannya masih sederhana sebenarnya. Tapi di sini kita sudah bisa tracking terkait daftar master. Di sini untuk list campaign-nya. Di sini ada ID campaign, lalu nama campaign, brand-nya apa, dan total budgetnya berapa, dan statusnya apakah masih running, close, atau masih planning gitu. Di sini kita bisa edit di bagian bawah, ada kelola master campaign. Um, Sorry, untuk bagian atas dulu. Di sini kita bisa cek untuk data-data creator untuk yang berpartisipasi pada proyek ini. Eh, kita bisa melihat dari ID prosesnya, ID progresnya, nama creator, platformnya di mana, lalu package yang diambil apa, link kontennya sendiri, lalu biaya aktualnya jika menggunakan biaya gitu. Nah, di bawahnya lagi ada untuk edit CRUD-nya. Di sini untuk master campaign-nya kita bisa edit di bagian kiri. Di sini ada nama campaign, ada nama brand, total budget, sisa budget, dan statusnya close atau running atau masih planning gitu. Di sini kita bisa simpan, update, hapus, dan bisa di delete juga. Nah, untuk bagian kanannya sendiri untuk data-data table terkait KOL. Jadi di sini kita yang pertama, misalkan belum ada nama KOL-nya, kita bisa eh, pakai form pendaftaran ini, diklik dikelola KOL, lalu muncul menu seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan terkait nama kreatornya, username sosial media, lalu nomor handphone, lalu kategorinya di apa, dan klik tombol simpan, maka akan muncul data. Nah, untuk di bagian bawahnya, untuk kembali lagi ke halaman sebelumnya, di sini ada kita bisa untuk pilih creator, lalu ada package kontennya bisa dipilih juga, lalu ada link bukti konten atau live, lalu ada biaya aktualnya berapa. Di sini kita bisa tes, mungkin kita bisa edit dari sini. Contoh misalkan hmm, update campaign, nah maka datanya akan muncul di atas. Nah untuk sebelah kanan sini, misalkan kreatornya itu menggunakan budget, di sini isi sembarang saja karena belum apa namanya karena belum kita paskan untuk hanya link saja yang bisa diinput. Lalu ada biaya aktualnya di sini bisa diisi. Nah,
Untuk simpannya, klik simpan. Nah, maka akan muncul di tabel bagian bawah sini. Lalu kalau untuk diedit kita juga bisa, misalkan budget ininya di TikTok, misalkan. Maka tinggal klik update, maka akan muncul data berikut. Nah, selanjutnya juga bisa dihapus. Nah, datanya akan terhapus dari tabel di sebelah sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana koneksi antar tabelnya. Di sini saya menggunakan eh, apa namanya query ya, query. Di sini saya menggunakan seperti public class dan lain-lain. Lalu stringnya juga saya menggunakan dari eh, materi-materi kita sebelumnya. Untuk string URL-nya sendiri mengarah ke database DB monitoring RKP yang seperti tadi saya tunjukkan di sini. Nah, localhost ini. Lalu di form loginnya saya menggunakan JForm. Di form filternya juga saya menggunakan JForm dengan desain seperti ini. Campaign monitoringnya sendiri saya tidak menggunakan JForm kebetulan. eh, Dashboard ya maksudnya bukan dashboardnya saya sendiri belum menggunakan JForm karena mengingat waktu sudah sedikit jadi saya pikir lebih mudah untuk langsung menggunakan kode biasa gitu karena lebih mudah diedit dan lebih mudah ditanya ke AI seperti itu kurang lebihnya. Baik, mungkin dari yang bisa saya sampaikan hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Niki. Saya izin end untuk videonya.